Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2025. Perkenalkan, saya Husnul Mubarak, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252114409. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja sekolah SDS Generasi Rabbani kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasulullah. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemarin hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat, Allahu Akbar. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya, yang akan dipimpin oleh Iza, ya, ketua kelas Iza. Ayo, silakan. Marilah teman-teman kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran, ya. Yang laki-laki ya cukup menjawab hadir, yang perempuan cukup menjawab hadir. Oke. Baik, silakan panggil namanya, sebutkan namanya. Akila hadir? Hadiro, alhamdulillah. Aira? Ayo. Hadiro, alhamdulillah. Afan? Hadir. Hadir. Bagis? Ayo. Alhamdulillah. Fadiza? Hadiro. Hadiro. Arnof? Hadir. Hadir. Cila? Hadiro. Fira? Hadiro. Labiba? Hadiro. Said? Hadir. Sabir? Hadiro. Azwa? Hadiro. Hadir. Alhamdulillah, secara keseluruhan semuanya hadir, ya. Ini adalah kita yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai pembelajaran, saya ingin melihat kesiapan teman-teman nih, dari pakaiannya, dari bukunya sudah siap. Karena apa? Ada di antara kita itu, di antara teman-teman ada yang lupa bawa buku, ya. Tapi sepertinya kesiapannya semuanya sudah siap, baik bukunya, mejanya rapi, ya. Semuanya kayaknya sudah siap semuanya. Kita SPK dulu. Kita oke, tahu semangat. Ya, teman-teman, nanti kita sebagai bentuk menghormati para pahlawan kita, ya. Kalau kita mungkin nggak perlu berjuang perang untuk memerdekakan negara kita, ya. Tapi kita sekarang tinggal melanjutkan, tinggal menjaga, ya, negara kita. Sebagai bentuk penghormatan kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
sudah memimpin bacaan surat Al-Maun. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita laksanakan hari ini dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Nanti kita akan jelaskan ada berapa sih sifat-sifat Rasul yang wajib itu dan yang mustahil. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat karya poster tentang ajakan keteladanan sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatwa dengan baik. Jadi nanti teman-teman di akhir pelajaran akan membuat poster sebagai bentuk ajakan, ya, tentang sidik, yaitu jujur, tentang amanah, terpercaya, tentang tabligh, menyampaikan, dan tentang fatwa, yaitu cerdas. Mengajak kepada siapapun, ya. Yuk kita sama-sama jujur, yuk kita sama-sama terpercaya dan sebagainya, ya. Oke, lanjut. Baik teman-teman, ya, sebelum ke materi selanjutnya yaitu tentang pembahasan sifat wajib bagi Rasulullah, Ustadz ingin mengulang kembali mereview materi sebelumnya, ya. Ada yang ingat pembahasan apa? Surat tafsir surat At-Tin. Ada yang tahu gak sih kandungan surat At-Tin itu apa? Angkat tangan Sabrin. Membahas tentang apa? Membahas tentang sebaik-baiknya penciptaan Allah. Oke, masalah. Jadi surat At-Tin itu membahas tentang sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa siapa? Manusia, kita semua. Dia adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas, ya, yaitu tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? 4. 1, Syirik. 2, Oke, coba Ustaz ingin salah seorang di antara teman-teman yang berani untuk menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Isa, silakan. 1. Syirik. 2. Amanah. 3. Tabligh. 4. Fatwa. Oke, jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sifat wajib bagi Rasul, yaitu ada 4. Oke, apa itu sidik? Apa itu amanah? Apa itu tabligh? Apa itu fatwa? Kita akan lihat sebuah video yang video tersebut berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita sama-sama lihat ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang menjadi Rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki Rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Mohon simak ya. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Fatona, artinya cerdas. Tabligh, artinya menyampaikan. Kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki Rasul. Yang pertama, ada kizib atau bohong. Kedua, khianat atau berkhianat. Balaga atau bodoh. Nah, ini kebalikan dari sifat wajibnya yang tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Rasul mempunyai sifat sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul tidak pernah berbohong atau kizib. Beda dengan kita. Kalau kita kadang bohong. Tabligh, artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun atau hikmah. Amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dengan sikap atau titipan yang diamanatkan kepadanya. Fatona, artinya cerdas. Dengan kecerdasannya, para Rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau bodoh atau beladah. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil.
Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat Rasulullah SAW terbagi dua. Yang pertama, ada yang wajib. Yang kedua, ada yang mustahil. Yang wajib itu berarti pasti ada pada diri Rasulullah. Sedangkan yang mustahil berarti itu tidak ada pada diri Rasulullah SAW. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. Dilihat. Sidik, yang pertama adalah sidik, artinya benar atau jujur. Yaitu apa? Menyampaikan. Ya, jadi Rasulullah itu menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak pernah berbohong, berbeda dengan kita. Kalau kita apa? Kadang berbohong, kadang jujur. Tapi kalau Nabi enggak. Makanya Nabi apa? Tidak mungkin berbuat salah karena Nabi maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat Rasulullah SAW yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Maksudnya apa Ustaz? Yaitu beliau melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan tepat. Jadi Rasulullah itu apa? Ketika Allah memerintahkan untuk sholat, maka Rasulullah pun apa? Menyampaikan amanah tersebut kepada siapa? Umatnya, ya. Atau menyampaikan tentang hukum halal dan haram, boleh dan tidaknya, tetap disampaikan kepada umatnya. Jadi tidak apa? Tidak diumpetin kalau bahasa kita ya, tapi tetap disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, tadi yaitu menyampaikan. Maksudnya apa? Menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah. Jadi ketika Allah menyampaikan surat ini, ayat ini, disampaikan juga kepada umatnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah menyampaikan, mempunyai sifat tabdi. Jadi tidak diumpetin, tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang keempat, fatona, yaitu pandai dan bijaksana atau cerdas. Maksudnya apa? Rasulullah itu pintar dalam memahami perintah-perintah Allah dengan benar dan bijaksana. Ya, jadi gak mungkin dong ada seorang nabi, ada seorang rasul yang mohon maaf misalkan bodoh, tidak pintar. Ya, makanya apa? Allah memilih manusia-manusia pilihan yang cerdas, yang pintar. Gak mungkin Allah memilih manusia pilihan yang akan dijadikan seorang nabi, yang akan dijadikan seorang rasul itu yang bodoh-bodoh. Ya, makanya apa? Allah memilih Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, yaitu dikarenakan beliau adalah memiliki sifat fatona, yaitu cerdas. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, tadi, menyampaikan, amanah, terpercaya, fatona, cerdas. Oke, balik aja sekarang. Jawab sifat mustahil bagi Rasul. Sidik, dusta, kiriman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, bahagia, bodoh. Selanjutnya, teman-teman, kita akan berikan amplop. Ya, nanti teman-teman di situ ada arti dari salah satu sifat Rasulullah SAW, dan nanti teman-teman ke depan ya, Ustaz perwakilan dari setiap kelompok satu orang ya, untuk mencocokkan di sini. Kita sudah buatkan ya bagan dari sifat wajib bagi Rasul ya. Sidik itu apa artinya, amanah itu apa artinya, tabligh itu apa artinya, fatwa itu apa artinya ya. Jadi Ustaz akan memberikan sebuah amplop. Silakan nanti teman-teman cari di situ pilihannya, kemudian silakan teman-teman cocokkan ke depan sesuai dengan sifat Rasul. Nah, ya silakan. Oke, kita akan lihat jawabannya betul apa salah. Yaitu amanah yang artinya terpercaya. Betul apa salah? Betul. Siap, teman-teman. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masya Allah ya. Kelompok ini sudah selesai. Kelompok ini sudah selesai. Silakan. Yang lain sudah belum? Ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sidik ingin mempresentasikan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik. Sidik adalah sifat atau perilaku seseorang yang selalu berkata benar, tidak berbohong dan tidak menipu. Orang yang jujur memiliki integritas tinggi, dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan hadis Nabi dan kebenaran. Itu penjelasan tentang jujur. Itu salah satu sifat Rasul. Siap. Ustaz kita dari
sebutkan salah satu sifat sidik atau jujur Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan sebutkan. Ayo, Naura, baca. Contoh sifat sidik dalam kegiatan sehari-hari ialah tidak mencapai saat hujan, mengakui kesalahan yang dilakukan, mengembalikan kebenaran dari lingkungan, bersikap adil ke semua teman, membayar sesuai harga yang kita tadi, menyampaikan informasi yang akurat. Oke, masya Allah, sudah paham ya? Itu adalah salah satu ya contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, silakan tutup. Sekian dari kelompok sidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut dengan Rasul, kemudian apa sebutkan sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasulullah SAW. Ustaz akan mereview ya dari pembahasan materi hari ini ya, yaitu tentang sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Sifat wajib bagi Rasulullah SAW pertama? Sidik. Yang kedua? Amanah. Yang ketiga? Yang keempat? Kemudian sekarang tadi sekilas dibahas sifat mustahil bagi Rasulullah. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Sidik artinya? Betul. Amanah artinya? Tapi artinya kemudian yang terakhir waktu artinya kemudian yang mustahil kizib artinya apa? Kemudian hikmah artinya kemudian tadi amanah kemudian yang terakhir balada. Oke, kita akan menyimpulkan materi pembahasan hari ini. Oke, kita baca sama Zeta yang keras namanya. Menyimpulkan pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam. Oke, baik teman-teman. Sebagai penutup, ya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan sifat Rasulullah SAW? Tidak ada? Berarti teman-teman semuanya paham insya Allah terkait dengan apa? Materi hari ini.